Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada malam hari ini dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Leonardo Semen, Pendeta Jemaat yang bertugas di GPIB Jemaat Immanuel Samarinda dengan wilayah pelayanan Pospelkes Maranatha Kombeng dan Pospelkes Immanuel Batu Ampar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, marilah pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, ketika Tuhan boleh menjaga kami dalam setiap aktivitas kami. Dan di malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, tuntunlah kami dengan kebenaran Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang kami dengar ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang menyatakan demikian. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi,
Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, tentulah dalam kehidupan kita diingatkan untuk tetap terus bersukacita dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak alasan setiap orang bersukacita dalam kehidupannya, karena menerima kasih karunia Tuhan, karena merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Dan dalam perikop pembacaan kita di malam hari ini, Rasul Paulus juga mengajak seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja, tetapi seluruh bangsa yang menerima Kristus sebagai Tuhan, supaya juga mereka bersukacita dalam kehidupan mereka. Dasar seluruh bangsa bersukacita karena Kristus yang mereka sembah, Kristus yang mereka percaya dalam kehidupan mereka, telah menolong, telah menjaga kehidupan mereka, bahkan juga menyelamatkan kehidupan mereka. Atas dasar itulah seluruh bangsa diajak untuk bersukacita tanpa terkecuali. Ibu, bapak, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita dalam kehidupan bagi orang-orang yang merasakan akan penyertaan Tuhan merupakan suatu ungkapan syukur yang amat mendalam, karena merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam sukacita yang dirasakan itu harus diwujudkan dalam setiap ekspresi kehidupan kita, bahkan juga dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Karena kita merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita di dalam Tuhan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersukacita kita menyadari bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu nyata kita rasakan dalam setiap aktivitas kita, bahkan sampai dengan di malam hari ini. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap saat. Tuhan begitu memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati keluarga kita. Bahkan Tuhan memberkati setiap harapan. Dia menjawab setiap doa-doa kita. Itulah yang menjadi dasar kita bersukacita dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sukacita yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini harus kita wujud nyatakan dalam sikap, dalam tutur kata, dalam setiap dinamika kehidupan kita. Dan biarlah sukacita itu juga kita pancarkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam aktivitas kita, dalam dunia kerja kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita merasakan sukacita ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang menjadi inti dari perenungan kita di malam hari ini. Yesus mengingatkan kita untuk menjadi terang. Tapi sebelum itu, sebelum kita menjadi terang, sebelum kita menjadi garam, kehidupan pribadi kita harus kita perbaharui. Harus ada sukacita terlebih dahulu dalam kehidupan kita, baru kita bisa menyatakan sukacita terhadap orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita.
Kalau hari-hari kita tidak diisi dengan sukacita, jangan pernah harap kita bisa memancarkan sukacita bagi orang lain. Kalau hari-hari kita diisi dengan pengeluhan, diisi dengan persoalan, diisi dengan keluh kesah, maka tidak ada sukacita dalam hidup kita. Tidak ada ungkapan rasa syukur. Seakan-akan kita hanya bersandiwara menjalani kehidupan ini. Karena sebenarnya begitu banyak persoalan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari perenungan ini mau mengingatkan kita semua, mau mengajak kita semua untuk menghadirkan sukacita yang bersumber dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sukacita kita merasakan kebaikan Tuhan. Sukacita kita bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Sukacita karena Tuhan masih menjaga kehidupan kita. Tuhan masih mengasihi kehidupan kita. Sukacita itulah yang harus kita wujud nyatakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Selamat beristirahat Bapak Ibu, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu menjaga kita, dan biarlah hari-hari kita diisi dengan sukacita, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan. Kebaikan-Mu yang begitu nyata kami rasakan ya Tuhan, itulah yang membuat kami selalu bersukacita dalam hidup ini. Kami menyadari ya Tuhan, tantangan pergumulan kehidupan kami begitu besar. Persoalan-persoalan yang kami hadapi begitu banyak di hadapan kami. Namun kami percaya Tuhan, ketika kami juga selalu dekat dengan Engkau, selalu taat dalam setiap perintah-perintah-Mu, maka kami juga akan merasakan sukacita, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kami. Itulah yang membuat kami bersukacita dalam hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat ya Tuhan di malam hari ini, kami datang kepadamu, membawa setiap pergumulan hidup kami, membawa setiap ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami yang boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini. Dalam doa malam kami ya Tuhan di saat ini, kami juga berdoa bagi sesama kami, saudara-saudara kami, mereka yang di saat ini dalam kelemahan fisik karena sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan juga kiranya ada bersama-sama dengan mereka, menjaga mereka, dan memberkati setiap proses pengobatan. Biarlah ya Tuhan, dengan belas kasih-Mu mereka juga dapat dipulihkan kembali dari sakit mereka. Tuhan, berkati kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami selalu melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama-sama dengan kami di saat ini, maupun yang terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan. Namun biarlah kasih di dalam Kristus Yesus selalu merangkul kami. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya,
ketika kami akan beristirahat di malam hari ini. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan berserah dalam kehidupan kami. Amin. Demikian program Naikol di saat ini. Kiranya kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap terus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.